Hai Ma, hai Pa, apa kabar? Semoga kalian semua sehat selalu ya, amin. Ada komentar yang masuk dari Mas Santi. Beliau berkomentar bahwa anaknya sudah pengobatan rutin selama 2 tahun tapi kejang masih terus terjadi. Sudah kontrol sesuai jadwalnya, sudah pemberian obat secara rutin. Nah, di sini komentarnya sudah saya sertakan di buku tulis dan akan saya bacakan seperti apa komentar beliau. Anak saya juga sudah EEG bun, dikasih Depakot R500 dan sama Lamictal. Sudah minum obat selama 2 tahun lebih, tapi kejang terus. Di sini dokternya kurang menjelaskan bun, hanya bilang epilepsi. Disuruh minum obat 2 tahun, tapi tidak sembuh selama 2 tahun itu. Aku rutin kontrol sampai nyerah, akhirnya aku cuma beli obat, nggak ke dokter. Oke, di sini Mas Santi sudah pengobatan rutin anaknya selama 2 tahun tapi masih ada kejang. Saya hanya ingin bertanya, apakah setiap kontrol rutin bulanan untuk ambil obat ke dokter anaknya dibawa? Apakah anaknya ditimbang? Ketika BB anak itu naik, dosis obat pun harus naik. Apakah sudah seperti itu? Terus pertanyaan kedua dari saya, apakah ketika pemberian obat anti kejang ke anak, belum 10 menit obat ditelan tuh anak lepehin obatnya, apakah diberikan secara ulang? Pertanyaan saya ketiga, ketika anaknya minum obat jam pagi jam sekian, malam jam sekian, apakah pernah dilewat dari jam tersebut? Apakah pernah tertinggal atau terlupa minum obatnya? Ataukah pernah memberhentikan obat sesaat atau seperti apa? Terus ada 4 hal yang harus dijaga banget untuk anak dengan riwayat epilepsi itu. Tidak boleh terlalu marah, tidak boleh terlalu happy, tidak boleh terlalu sedih, tidak boleh terlalu capek. 4 hal ini harus dijaga banget supaya kejangnya tidak kembali kumat, kambuh, atau terulang kembali seperti itu. Jadi memang apa ya, kalau kita bilang tidak semua dokter pun banyak yang berkomentar seperti dokternya hanya menjelaskan epilepsi saja gitu. Mungkin dokter hanya memberikan yang penting, poin pentingnya aja gitu. Anak ini epilepsi harus minum 2 tahun. Nah, tapi yang tadi saya tanyakan tersebut itu apakah salah satunya ada yang benar, bahwa salah satu yang saya sebutkan itu pernah oh iya benar, yang ini aku nggak kayak gini-gini gitu. Nah, itu yang saya tunggu komentar dari emak gitu. Karena yang tadi saya tanyakan itu adalah yang sering terjadi ketika anak sudah pengobatan tapi masih ada kejang. Biasanya poin-poin yang tadi saya sebutkan, yang saya tanyakan, itulah yang sering terjadi seperti itu. Nah, di sini emak akhirnya nyerah, sudah tidak kontrol, dan cuma beli obat nggak ke dokter. Terus dengan dosisnya seperti apa? Karena hanya yang bisa menambahkan dosis hanya dokter. Karena dokterlah yang bisa menghitung dari BB anak untuk ke dosis itu berapa sekian mili, itu hanya dokter yang bisa. Apakah di sini beli obatnya bisa secara bebas, terus nanti obatnya dosisnya seperti apa? Apakah tetap dengan dosis bulan lalu, ataukah mengira-ngira, ataukah memang dari tempat beli obat sudah dikasih dosis? Itulah kenapa saya bilang setiap orang tua sedang pengobatan epilepsi itu sebaiknya menggunakan BPJS. Karena apa? Untuk riwayat epilepsi itu pengobatannya jangka panjang. Jadi banyak sekali yang harus diperiksa, pemeriksaan atau tindakan, bahkan obatnya pun itu lumayan banyak ya. Apalagi kalau berat badan naik, dosis itu akan naik dan sebulan tidak cukup 1 botol seperti itu. Nah, di sini obatnya Depakot, iya betul, Depakot R500 dan Lamictal. Nah, itu kan harus ini ya, harus diracik gitu. Nah, tolong jawab pertanyaan saya tadi. Nah, entah mau DM atau balas di salah satu komentar, silakan, saya tunggu. Karena memang 2 tahun minum obat itu lama dan tidak ada hasil, tetap kejang, itu sangat amat sangat capek dan menyerah. Semoga dengan video yang saya buatkan emak bisa lebih terbuka lagi. Oh iya, seperti ini loh, gini. Jadi kita bisa saling sharing. Terima kasih sudah berkomentar. Semoga Mas Santi puas dengan video yang saya buatkan. Terima kasih.